Farisudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Shin Mei terbangun di kediaman Xiaosha, sahabat karib Luhuai. Xiaosha berbicara tentang sosok Lu dengan rasa hormat yang mendalam, menggambarkan pria itu sebagai seseorang yang mungkin tampak dingin di luar, namun memiliki hati yang sangat dalam. Dalam percakapan itu, Shin Mei mengungkapkan sebuah rahasia besar bahwa ia dan Luhuai sebenarnya telah resmi menikah. Terkejut mendengarnya, Xiaosha bertanya apakah mereka berencana untuk menetap selamanya di kota Phoenix. Namun Shin Mei mengakui bahwa ia tidak terbiasa dengan iklim kering di wilayah Xiang Utara. Ia berharap bisa segera kembali ke kediaman Shin Xie untuk berkumpul kembali dengan gurunya dan adik seperguruannya Aseng. Luhuai yang baru saja kembali mendengar percakapan itu dari balik pintu dan melintasi rasa sepi di wajahnya. Setelah masuk ke dalam, Luhuai menyerahkan pakaian baru, kue-kue dan buku cerita untuk menghibur Shin Mei. Sebagai seorang kultivator, Shin Mei menyadari bahwa Lu telah mendengar keluhan tadi. Ia pun mengklarifikasi bahwa ia hanya tak ingin jauh dari gurunya dan Aseng, gadis yang ia gambarkan seperti anak kucing kecil yang rapuh meski tampak galak. Di momen ini, Luhuai mengungkapkan kebenaran pahit tentang masa depannya. Setelah ritual pembersihan darah dan transformasi jantung mendatang, ia akan kehilangan seluruh kekuatan iblis perangnya. Ia akan menjadi manusia biasa, setara dengan kultivator pada umumnya, sehingga Lu takut tidak bisa lagi melindungi Shin Mei. Namun Shin Mei tidak gentar. Ia bahkan rela melepaskan jalan kultivasinya demi hidup sederhana bersama Lu di Kabupaten Wei, di mana rakyat kini memujinya sebagai orang suci setelah kaisar memulihkan nama baiknya. Kebahagiaan mereka terusik dengan kedatangan Aseng yang mengikuti jejak gagak biru untuk menemukan kakaknya. Shin Mei hancur melihat tubuh Aseng penuh luka. Aseng mengaku telah menjebak ayah kandungnya sendiri, Xia Xuanzi, ke tebing Wushui untuk membunuhnya. Ia mengklaim bahwa ayah dan saudara-saudaranya telah tewas dan ia telah membakar gua Qianyan agar tidak ada lagi yang mengganggu Shin Mei. Shin Mei mendekap gadis itu sambil menangis, menatapi penderitaan yang harus dilalui Aseng demi melindunginya. Di malam harinya, Shin Mei menceritakan asal-usul mereka kepada Lu. Bertahun-tahun yang lalu, ia menemukan Aseng sebagai yatim piatu yang kelaparan di ibu kota. Semangkuk mie sederhana memicu rasa terima kasih yang luar biasa dalam diri gadis itu, hingga akhirnya Shin Mei membawanya ke kediaman Shin Xie. Sementara itu, ketegangan antara sekte-sekte pun memuncak. Tai Siqian dan rekan-rekannya telah terkurung selama 8 hari di perpustakaan Xie demi menghafal sihir rahasia tiada tanding. Di luar, Situ Randeng berargumen bahwa satu-satunya cara memutus harapan kebangkitan ras iblis adalah dengan membakar perpustakaan tersebut. Bai Zongying yang bimbang akhirnya memerintahkan Situ untuk masuk dan menghancurkannya. Sebelum berpisah, Shin Mei berpesan agar Lu tetap menjaga diri dan berkomunikasi melalui teknik proyeksi roh.
Di sana Lu Huai berjanji bahwa setelah urusannya di Siang Utara selesai, ia akan menyusul ke kediaman Xin Xie untuk menjemputnya. Dengan tatapan terakhir yang sangat emosi, Xin Mei pergi bersama Aseng, meninggalkan Lu Huai sendirian di kota Phoenix. Sementara si Marandeng melangkah masuk ke perpustakaan Xie bersama dua pengikutnya, yang dimana para anggota masyarakat Wushuang sedang berpacu dengan waktu untuk menghafal sihir rahasia tiada tanding. Di saat para cendekiawan terbuka menemukan bab-bab teknik penempaan Dewi Wushuang yang telah lama hilang, si Marandeng justru menyiapkan sebuah pembantaian. Ia mengabaikan moralitas rekan-rekannya dan memerintahkan anak buahnya untuk membantai semua orang, sementara ia sendiri mengawasi penghancuran perpustakaan. Di tengah kekacauan, Xi Wen tewas seketika setelah terjatuh dari lantai atas saat bergulat dengan seorang kultivator tepat di depan mata Tai Seqin. Di atas tangga, ia memulai hitungan mundur yang kejam. Ia menyamakan ledakan yang akan terjadi sebagai api unggun raksasa yang akan menjadikan buku dan daging manusia sebagai bahan bakarnya. Di tengah kepulan asap dan kobaran api, Zhu Dajian bertarung mati-matian untuk membuka pintu keluar. Meskipun harus kehilangan lengan dan akhirnya meregang nyawa, ia berhasil memaksa pintu terbuka agar rekan-rekannya bisa melarikan diri dari sana. Di lantai atas, Chang Yuan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng untuk melindungi Tang Yao saat mereka melompat dari bangunan yang mulai runtuh. Mei Sanjun dan Lu Zanding segera bergas menuju perpustakaan yang terbakar, meninggalkan An di penginapan demi keselamatannya. Di saat Bai Zongying memerintahkan pasukannya untuk mengepung perpustakaan, Lu Huai pun muncul di sana. Ia berdiri tegak sendirian menghadapi para anggota sekte abadi demi melindungi masyarakat Wushuang. Di sana mereka mendapati para penyintas dengan putus asa mencoba menyelamatkan gulungan kitab atau menuliskan kembali teks yang mereka hafal. Dengan menyadari kekuatan Lu Huai, Bai Zongying memusatkan seluruh kekuatannya untuk menahan Lu sambil mengirim pasukan lain untuk memburu para penyintas di penginapan. Di gerbang kota, dengan mendengar kabar tersebut, meskipun harus beresiko memusuhi seluruh sekte, Xin Mei memutuskan untuk berbalik arah dan membantu mereka.
Sementara itu, Wei Qi dan anak buahnya mulai terdesak. Para kultivator mengejek wajah Wei Qi yang cacat dan melepaskan paksa topengnya untuk mempermalukannya sebelum bersiap untuk menghabisinya. 怎么，又想要多管闲事？ Di saat Jiang Ji meluncurkan serangan mematikan yang ditujukan kepada Xin Mei, Lu Zhanjing melemparkan dirinya ke jalur pedang dan tewas seketika. Kekejaman yang tak masuk akal ini membawa Xin Mei pada sebuah realitas mendalam. Iblis yang sebenarnya bukanlah mereka yang diberi label oleh sekte, melainkan mereka yang menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah dan melakukan kekejian. Kejelasan tujuan ini menstabilkan rasa moralnya, memicu terobosan spiritual langka yang memungkinkan Xin Mei melompat tingkat secara langsung ke tahap Yuanying. Lin Muhan mengirim pasukan untuk membakar sisa gulungan kitab, akan tetapi Aseng tiba tepat waktu untuk membantu mempertahankan para cendekiawan. Di tengah pertempuran yang berkecamuk, Tai Sikin dan para cendekiawan yang tersisa bekerja keras di dalam penginapan untuk menuliskan kembali jilid-jilid yang telah mereka hafal. Mereka mengkonsumsi pil kebangkitan pikiran dalam jumlah berbahaya agar pikiran mereka tetap tajam untuk mencatat setiap detail ilmu tersebut. Setelah 64 jilid berhasil diselesaikan, kelompok tersebut berpencar untuk penyelundupan pengetahuan tersebut keluar dari Baixiang. Mei Sanjun dan Tai Sikian menuju ke arah barat pegunungan, sementara Tang Yao memimpin kelompok lainnya melalui jalur utara, dilindungi oleh Xin Mei, membawa gulungan kitab yang dibayar dengan darah itu menuju dataran tengah. Di sana Lu Wei memutuskan untuk berhenti bertarung segera setelah Tai Sikian dan anggota masyarakat Wusuang lainnya berhasil meloloskan diri dengan kitab-kitab tersebut. Namun pengabdian para cendekiawan masyarakat Wusuang dibayar dengan harga yang sangat mahal akibat mengkonsumsi pil kebangkitan pikiran secara berlebihan demi menghafal kitab suci. Mereka pun mengalami serangan balik yang fatal. Dalam perjalanan menuju dataran tengah, meridian jantung mereka pecah satu persatu dan mati di sana. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Tai Sikian menyerahkan catatan rahasia Wusuang kepada Mei Sanjun. Tai Sikian pun mengembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Mei Sanjun yang harus memacu kudanya sendirian sambil meratapi nasib rakyat jelata yang difitnah sebagai kultivator iblis hanya karena menentang sekte abadi. Malapetaka menyambut Lu Wei dan Xin Mei di tengah jalan. Mereka menemukan jasad Tai Sikian dan kawan-kawannya, namun mereka sudah terlambat. Di saat menemukan Mei Sanjun, mereka justru menyaksikan kekejaman terakhir. Mei Sanjun telah dijebak dan kitab-kitab yang mereka tebus dengan nyawa tersebut telah hangus menjadi abu. Dari kedalaman tebing Wusuai, Xia Xuanzi muncul kembali. Tubuhnya penuh luka bekas gigitan ribuan serangga, namun ia didorong oleh kegilaan dan nafsu balas dendam sehingga ia pun menyerang dengan membabi buta. Dikuasai oleh marah, Lu Wei menghancurkan senjata Xia Xuanzi dan menghujamkan pedang Qiu Jue menembus dada pria tua itu. Namun serangan itu menguras seluruh energi Lu Wei, membuatnya jatuh pingsan sesaat setelah kemenangan tersebut.
Lu Wei terbangun di sebuah pabrik kertas di Beixiang, disambut oleh wajah Zhou Yingying. Ia segera mencari Xin Bei dan Zhou Yingying membawanya menemui pria yang sedang merawatnya, Fu Tian, pemimpin sekte dari sekte King Hong. 还只是你的朋友。此战也于事无，护住最后的生机。不可能全部居住，所以我们，客气了。家是谁？ Fu Tian menjelaskan bahwa sektenya sedang terpecah akibat pemberontakan para Raja Dharma dan cabang bisu yang dipimpin oleh Tuan Gui. Selama ini, Fu Tian telah merawat Xin Mei dengan bahan langka seperti buah roh raksasa dan rumput ginseng abadi. Ia menyadari ada kekuatan misterius dalam diri Xin Mei yang menjaganya tetap hidup meski diracuni Gu yang sangat kuat. Atas saran medis Lu Wei, mereka menggunakan buah Wugen untuk membersihkan sisa racun penolak darah yang menempel pada meridian Xin Mei. 这里埋的 Di belakang pabrik kertas, Fu Tian telah membuat pemakaman sunyi bagi anggota masyarakat Wusuang yang gugur karena nama mereka tidak diketahui. Mereka pun dikuburkan di makam tak bernama. Di antara mereka terdapat Lu Zanying yang dikuburkan bersama pedang yang pernah ia ayunkan. Memandang ini memenuhi hati Lu Wei dengan kesedihan yang mendalam. 不知道合不合你的。 Sebagai bentuk persahabatan, Fu Tian mengungkapkan bahwa ia menyimpan beberapa cetakan kayu dan catatan dan mengizinkan Lu Wei untuk mencarinya. Sebagai imbalan, ia meminta bantuan Lu untuk menerjemahkan teks kuno dalam bahasa iblis perang. Fu Tian mengaku sudah mengetahui jati diri Lu dari denyut nadi, namun dia tidak memiliki prasangka buruk. 能不能帮我找找？ 好，我再派人去找。这边的书籍和点的身体要完全恢复，还要将书籍和文字和缓、从容。 得醒过来吧。 Di malam harinya, Fu Tian mengajak Lu Wei menonton pertunjukan teater. 回到过去那一刻罢了。或许就像这种。 Sementara itu, terungkap bahwa Lu Zanying dan Mei Sanjun sebenarnya selamat dari pertempuran di kota Phoenix berkat artefak pelindung. 都是遭人算计的棋子。 Namun pelarian mereka berakhir tragis. Di saat mencoba keluar kota, mereka menyadari bahwa seluruh konflik ini adalah jebakan besar. Keduanya disergap oleh kelompok kejam dan ditawan. Kondisi Xin Mei memburuk secara misterius. Meski telah diberi ramuan dari buah Wugen, ia mulai memuntahkan darah dalam kondisi tak sadar. Fu Tian tampak sangat memperhatikan detail. Ia menegur Zhou Yingying dengan keras karena menyajikan obat dalam keadaan dingin dan memerintahkan agar obat tersebut selalu diseduh dengan air mendidih. 不是说用无根果煮下去，以后用沸腾的，身体便会好起来。 Di sisi lain, Sima Randeng yang mengejar Seng harus menelan kekecewaan. Ia menyadari telah masuk ke dalam jebakan di saat menemukan kereta kuda yang ia kejar ternyata kosong. Dengan kejam, ia menjadikan anak buahnya sendiri sebagai perisai manusia sebelum akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur. 撤！ 不玩了，总是赢，好没？你都坐这儿一整日了。 Fu Tian terus memanipulasi Lu Wei dengan menunjukkan beberapa cetakan kayu sihir rahasia Wusuang yang salah cetak, menjanjikan naskah lengkap agar Lu tidak pergi. Namun sebuah tindakan kebaikan dari Lu mengubah segalanya. Lu memberikan sebuah lukisan rumah gurun kepada Zhou Yingying sebagai tanda terima kasih. 要想复原，还需要。 听说仓库里还有几副没有。有没有好处的呀？这是我知道一个地方，或许能够找得到。有用。 Sebelum Lu pergi, Zhuo secara sengaja membiarkan Lu melihat ke dalam gudang senjata sekte. Di sana, Lu terkejut menemukan pedang milik Lu Zanying. Karena Fu Tian sebelumnya berbohong bahwa senjata itu dikuburkan bersamanya, Lu menyadari bahwa sang master sekte adalah seorang penipu.
Di sana Lu menantang Fu Tian bermain catur, menyamakan pertandingan itu dengan laba-laba yang sedang merajut jaring untuk menjebak lawan yang lengah. Lu mempertanyakan anggota sekte King Hong di saat kebakaran perpustakaan Xie. Meski Fu Tian memberikan jawaban diplomatis tentang pelestarian peradaban, namun Lu sudah tidak percaya lagi. 好，那日都是我。 Setelah permainan berakhir, Lu menemukan mekanisme rahasia di tempat Zuo Yingying berdiri. Ia masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Jasad Nangong Guhong, Lu Zanying, dan kultivator lainnya yang akar spiritualnya ternyata telah dipanen. Lu Zanying 是无双。 Di sana Fu Tian pun muncul dan Lu membongkar tipu daya besar tersebut tentang perpustakaan Xie hanyalah umpan. Proyek itu diciptakan untuk memancing para kultivator ke ladang perburuan demi memanen akar spiritual mereka untuk dijadikan pil manusia. Lu yang muak memadamkan lampu dan melarikan diri, namun ia menemukan tempat tidur Xin Mei yang sudah kosong. Sebelum Lu sempat panik, Chu Ying muncul dan membawanya keluar dari pabrik kertas. Di tempat lain, Seng bertemu kembali dengan An dan Tang Yao. Mereka bercerita bahwa mereka diselamatkan oleh seorang pria misterius berlengan satu yang dengan mudah mengalahkan para pengejar mereka. 你现在怎么样？现在伤得不轻，接下来咱们去六波观，找我师傅。 Sementara itu, Xin Mei terbangun di dalam sel penjara yang dingin bersama Mei Sanjun. Mei Sanjun menjelaskan kebenaran yang pahit bahwa mereka semua ditawan oleh sekte King Hong untuk dijadikan tumbal dan Lu Zanying telah tewas di tangan penculik mereka. Bahkan saat ini, kekuatan mereka telah disegel sepenuhnya oleh teknik 9 elemen. 他们杀了尹姐，看守的人嫌我聒噪。哦呢？我也不知道。你的术法也不灵光了。 Di aula utama, Lin Muhan tetap angkuh meski dalam belenggu. Ia mengejek sekte tersebut sebagai ayam liar dan mengancam mereka dengan kemurkaan ayahnya. Namun Fu Tian tidak bergeming. Ia memerintahkan pengikutnya untuk segera mengekstrasi persepsi abadi dari tubuh Su Feng. 不许你多言，就一日是我青红教的教主，血目金刚，北方的护卫由你负责。毕竟我只是一个小小的筑基。 Di sebuah penginapan terpencil, Bai Zongying dan Jiang Ji bersembunyi setelah lolos dari penyergapan. 却没想到这么麻烦。他们真的是入魔者吗？他们的眼睛像野兽，他们的眼神很干净。 Si Merandeng tiba dengan kabar buruk bahwa Lin Muhan telah tertangkap dan mendesak mereka untuk meninggalkan murid-murid Gunung Lingji yang terluka demi menyelamatkan diri. Namun Bai Zongying menolak mengorbankan sekutunya. 你也得顾及师尊的命令。 Tak lama kemudian, sekte King Hong mengepung mereka. Demi keselamatan Jiang Ji, Bai Zongying memerintahkan si Merandeng untuk mundur sementara ia sendiri mengorbankan kebebasannya hingga akhirnya ditawan oleh Raja Tiling. Di hutan Mafel, Seng bertemu kembali dengan Jinlun yang berlengan satu. Mengetahui Jinlun selamat dari jurang, Seng menyadari bahwa Xia Xuanzi yang licik kemungkinan besar juga masih hidup, yang berarti Xin Mei dalam bahaya besar. 你不会在这儿等着我给你道歉吧？怎么对你了？你与我拼，我是你的劫。 Di saat Jinlun mempertanyakan sikap dinginnya, Seng justru memberikan permintaan maaf yang hampa. Ia memperingatkan Jinlun untuk berhenti mengikutinya, mengklaim bahwa sifat tak berhatinya adalah warisan dari ayahnya. Namun pelariannya terhenti di saat ia terluka oleh serangan gagak hitam Xia Xuanzi. 难道都没有一丝惊喜吗？我骨子里就是无情无义。 《
dalam keadaan pingsan. Ia ditemukan oleh Raja Tiling dan dijebak di penjara bawah tanah sekte, yang dimana ia bersatu kembali dengan Xin Mei dalam sebuah pertemuan yang mengharukan sekaligus tragis. 阿尚，就说你有一件礼物，他们也在这儿吗？啥事？洛千桥呢？他怎么不在？ Sementara Lu Wei kembali ke reruntuhan kuil Liu Bo bersama Cuing. Di sana, ia menemukan nisan gurunya, Duan Xianyin, yang anehnya mencantumkan namanya sendiri sebagai orang yang mendirikannya. Pemandangan ini memicu kembalinya ingatan yang selama ini ia tekan. 老陆，我 Kenyataan pahit terungkap. Duan Xianyin bukanlah guru yang bijak, melainkan kultivator sesat yang menyiksanya demi meneliti ketahanan fisik iblis perang. Lu mengingat kebenaran yang mengerikan. Ia dan seorang bocah lain telah meracuni dan mencekik wanita itu bersama-sama. Selama ini, Lu menciptakan memori masa lalu yang damai hanya untuk menghindari perasaan seperti hantu gentayangan yang tak memiliki rumah. 我也会死。小鹿，你是去找他。小鹿，小鹿，咱们一起活。 老陆，你给了我力量，我的力量来源也就随之解开了。就杀了，何必内疚？不会说是这个，想要连我一起杀了，一段记忆骗自己说。 Di markas sekte Qinggong, Xin Mei dibawa ke hadapan Futian. Dengan berani, ia mengejek klaim Futian sebagai titisan Nirvana Phoenix. Raja Bori mendesak agar persepsi abadi Xin Mei segera dipanen. Meski Zhou Yingying mencoba menunda dengan alasan menjadikan Xin Mei sebagai umpan bagi Lu Wei, namun Futian memutuskan untuk tetap bertindak. Dan di saat Futian mencoba merenggut inti jiwanya, perjanjian darah antara Xin Mei dan Lu Wei mendadak bereaksi. Tanda itu menjadi perisai dahsyat yang menggagalkan proses ekstrasi tersebut. Jauh di kuil Liu Bo, Lu Wei mendadak mengerang kesakitan melalui ikatan batin yang membara. Ia merasakan bahwa Xin Mei tengah berada dalam bahaya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.